Lia menangis dan teriak meminta tolong. Ia melihat ujung batang pohon pisang tadi ternyata seekor ular besar berkepala wanita dengan mahkota di kepalanya. Melotot memandang Lia yang gemetar ketakutan. Lia berhenti dan memperhatikannya. Lia menangis dan teriak meminta tolong. Ia melihat ujung batang pohon pisang tadi ternyata seekor ular besar berkepala wanita dengan mahkota di kepalanya. Melotot memandang Lia yang gemetar ketakutan. Lia tidak berani melintas, takut diterkam. Kakinya semakin susah digerakkan. "Tolong!" Lia berlari sekuat tenaga saat berhasil melangkahkan kakinya. Bu Yuni terlihat gelisah di rumah, mondar-mandir keluar masuk. Melihat keluar karena Lia belum juga pulang. Hari sudah gelap, Bu Yuni semakin tidak tenang, sampai matanya melihat anak gadis berlari menuju rumahnya. Akhirnya hatinya lega, ia melihat Lia pulang. "Dasar anak kurang ajar, main tidak tahu waktu," bentak Bu Yuni menyambut kepulangan Lia. Tangan Bu Yuni terangkat bersiap mendarat di pipi Lia. Namun sebelum sampai di pipi Lia, Lia menggeram, matanya melotot, menyeringai memandang Bu Yuni. "Hei, masuk cepat, anak kurang ajar memang!" teriak Bu Yuni menyuruh Lia masuk. Bu Yuni merasa ada yang aneh dari anaknya. Namun ia berpikir ini hanya akal-akalan Lia saja agar dia tidak kena marah. Lia masuk ke rumah tanpa berbicara kepada ibunya. Mulutnya terus menggeram. Ibunya menyuruhnya makan. Semua sudah duduk di ruang makan. Namun bapak dan ibunya hanya memandang Lia. Matanya terus melotot dan menggeram. Lia makan tidak seperti biasanya. 3 piring nasi telah Lia habiskan. Pagi hari, Lia berangkat ke sekolah seperti biasanya. Di dalam kelas, ketika jam pelajaran, tiba-tiba Lia menggebrak meja mengagetkan seisi ruangan. Matanya melotot dan menggeram. Teman-temannya berhamburan keluar. Hanya gurunya yang mendekat dan menenangkan Lia. Lia jatuh pingsan dan diantarkan pulang. Di luar dugaan, orang tuanya justru marah-marah. Mereka pikir ini Lia membuat ulah agar tidak sekolah. Namun Lia pingsan kembali dan dibaringkan di kamar. Keesokan harinya Lia sakit, badannya lemas dan tidak bisa bangun. Orang tuanya membawa Lia ke dokter. Namun dokter mengatakan dia tidak apa-apa. Lia sehat. Sesampainya pulang dari dokter, kembali Lia kena marah. Tamparan kembali ia dapatkan. "Anak setan, sudah pandai kamu menipu ya," kata orang tuanya. Lia tidak bereaksi, duduk dan tertunduk lemas di kursi ruang tamu. Jam 1 malam, Lia terbangun, menggeram dan merengek seperti anak kecil membangunkan ibunya. "Bu, beli jajan bu," pinta Lia. "Ayo cepet beli jajan di tokonya Pak Romi." Ibunya berlari ke dapur mengambil makanan. Ia mengira Lia lapar, namun makanan yang diberikannya dilempar. "Gak mau, pokoknya beli jajan di tokonya Pak Romi," teriak Lia. Ibunya bingung dan takut. Ia pun membangunkan suaminya. Bu Yuni meminta suaminya menenangkan Lia. Bu Yuni ketakutan. Bagaimana gak takut? Toko yang Lia sebut sudah tutup dan Pak Romi sudah lama meninggal sebelum Lia ada di sini. Terpaksa Pak Imam beranjak dari tidurnya. "Bapak, belikan jajan sekarang," kata Lia manja. Ketika bapak tirinya berjalan mendekatinya, "Dasar bocah nakal, kamu gak tahu ini sudah malam, gak ada toko yang buka," kata bapak tirinya sedikit keras. Lia menangis karena tidak dituruti keinginannya. Dia terus merengek kepada ibunya. Sangat berbeda dengan kebiasaan Lia. "Tidur sana, tidur!" bentak bapaknya seraya menunjuk kamar Lia. Kesabaran bapak dan ibunya sudah habis. Seketika Lia diam dan mengangkat kepalanya
melihat kedua orang tua di depannya, dan kemudian dia kembali menggeram. Orang tua rusak, tidak punya pikiran. Dia membalas bentakan orang tuanya. Pak Imam dan Bu Yuni mundur beberapa langkah. Mereka kaget. Teriakan Lia memekakkan telinga mereka. Suaranya serak dan besar, bukan lagi suara anak-anak. Edi dan Yudi terbangun. Kedua adik tiri Lia menangis di dalam kamar. Dia mengarahkan pandangan kepada ibunya, menggeram dan melotot tajam. Gigi-giginya beradu sampai mengeluarkan suara. Tangannya menunjuk ke arah ibunya, yang kemudian dipegang Pak Imam dan menyeretnya masuk kamarnya. Ia dikunci di dalam kamar. Setelah mengunci kamar Lia, Pak Iman keluar rumah entah kemana. Sedangkan Lia sendiri di dalam kamar terus menggeram dan berbicara tidak jelas. Sedangkan ibunya di luar kamar bersama kedua anak laki-lakinya. Edi dan Yudi menangis lebih keras dari biasanya. Suara pintu depan diketuk. Bu Yuni bergegas membukanya. "Kenapa, Yun?" Beberapa tetangga datang karena keributan dan tangisan anak-anaknya sampai terdengar tetangga. "Lia, Pak, dia seperti orang kesurupan." Bu Yuni mengajak tetangga-tetangganya masuk ke depan pintu kamar Lia. "Lia, istighfar Lia," kata beberapa orang yang datang, mencoba menenangkan Lia dari luar kamar. "Bukan urusanmu, pergi!" teriak Lia dari dalam kamar. "Dasar orang tua bodoh!" Lia masih terus berbicara di kamar. "Minggir, minggir!" Pak Imam datang bersama seseorang, menyuruh tetangga-tetangganya memberi jalan. "Hei, dasar dukun gila!" Lia tahu bapak tirinya datang bersama orang pintar. "Nak, keluar ya," kata orang pintar itu di luar kamar. Tidak ada jawaban dari Lia dan akhirnya pintu dibuka. Orang pintar tadi berada di depan. Ketika pintu dibuka, Lia sedang duduk di tempat tidurnya, tersenyum menyeringai kepada siapapun yang memanggilnya. Semua yang datang diminta keluar ruangan, meninggalkan orang pintar tadi dan Lia di kamar. Namun tidak lama orang tadi juga keluar dan menutup pintu kamar Lia. "Maafkan saya, Kang, saya tidak sanggup," kata orang pintar tadi dan pamit. Sedangkan Lia masih asal bicara di dalam kamarnya. Dan tiba-tiba Lia terdiam. Semua yang ada di rumah itu penasaran, membuka pintu kamar Lia untuk memeriksanya. Lia tergeletak di lantai. Beberapa warga mengangkatnya ke atas tempat tidur dan membaringkannya. Tubuhnya lemas dan basah karena keringat. Mukanya pucat. Malam ini rumah Pak Imam ramai oleh tetangganya, membantu berjaga sampai pagi. "Bu, Bu!" Yuni mendengar panggilan dari kamar Lia. Bergegas ia masuk. Bu Yuni menangis melihat keadaan Lia yang masih terbaring. Ada rasa penyesalan di hatinya. "Ampun, Bu, ampun." Lia justru ketakutan melihat ibunya masuk dan tiba-tiba duduk di atas tempat tidur. Matanya melotot dan tertawa. Bu Yuni ketakutan dan keluar, memanggil beberapa tetangganya meminta bantuan, karena suaminya sedang pergi memanggil kiai untuk mengobati Lia. Pagi itu, kembali rumah Pak Imam ramai. Tidak berapa lama, 6 orang laki-laki memasuki halaman rumah. Mereka adalah Pak Imam dan 5 orang kiai yang akan mengobati Lia. Lia dibawa keluar ke ruang tamu. Para kiai tadi duduk memutar. Lia berada di tengah-tengah. Lia tidak lagi berteriak. Ia duduk manis di lantai dan tersenyum manis. Para kiai mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sedangkan tetangga-tetangganya memperhatikan mereka. Dan ada juga yang ikut berdoa. Dengan suara yang lantang dan keras, Lia ikut membaca ayat-ayat Al-Quran yang para kiai baca. Lebih cepat dan lebih keras. Para kiai tadi masih terus membaca Al-Quran.
tidak memperdulikan Lia. Sedangkan warga mulai panik. Bu Yuni menangis. "Sabar Yun, sabar, istighfar." Salah satu tetangganya menenangkan Bu Yuni yang duduk tidak jauh dari Lia. Lia selesai terlebih dahulu dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan ia melemparkan sesuatu mengenai dinding ruangan, mengagetkan seisi ruangan dan para kiai tadi. "Sudah selesai belum Pak Kiai?" tanya Lia dengan senyum kepada para kiai tadi. Kemudian berdiri dan masuk kembali ke dalam kamar. Semua yang datang tentu saja heran. Gadis kecil ini bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan lantang, bahkan lebih cepat. Sedangkan Lia sendiri baru mengaji Iqra. Lia tertidur di dalam kamarnya. Perlakuan orang tuanya berubah, lebih perhatian kepada Lia. Hari-hari berikutnya Lia masih sering bertingkah aneh. Kadang sadar dan kadang tiba-tiba kesurupan. Lia pun tidak bisa setiap hari masuk sekolah, karena di dalam kelas dia suka bertingkah aneh dan mengamuk. Terlebih saat ada temannya yang meledek. Sampai pada suatu malam, keributan di rumah Pak Imam kembali membuat tetangganya berdatangan. "Saya lapar, masakkan babi yang pedas," pinta Lia dengan teriakannya. Tidak ada yang bisa menuruti keinginan Lia. Sedangkan ibunya hanya bisa menangis, tidak tahu akan berbuat apa. Berkali-kali menenangkan Lia namun tidak bisa. "Orang tua bodoh," jawab Lia kalau ibunya merayunya. "Cepat masakkan babi," perintah Lia kepada ibunya. Bu Yuni pergi, bukan untuk memasak, tapi tidak kuat lagi melihat anaknya. Ia hanya bisa menangis. Beberapa hari ini, keadaan Lia semakin bertambah parah. Keadaannya semakin memprihatinkan. Wajahnya pucat, sering merasa lapar, dan makanannya sangat banyak. Kadang tiba-tiba ia pingsan, berteriak, tertawa sendiri, dan sering meminta yang aneh-aneh. Sudah hampir 1 bulan Lia seperti ini. Orang tuanya sudah memanggilkan dukun dan banyak kiai, namun hasilnya tidak ada. Ada beberapa yang bisa menenangkan, namun tidak berlangsung lama. Dan belum juga ada yang tahu apa sebenarnya yang Lia alami. Semakin hari, Lia semakin lusuh dan bertambah kurus. Wajah gadis kecil yang dulu periang tidak lagi terlihat, lebih sering melamun dan tampak bingung. Terlihat dari pandangan matanya yang sering kosong. Namun mempunyai tenaga yang sangat kuat ketika sedang mengalami gangguan. Selesai makan malam ini, Bu Yuni mengambilkan minum untuk Lia. "Gak mau!" Gelas yang berisi air putih yang ibunya berikan dilempar ke dinding. "Ambilkan darah. Saya minta minum darah." Suara Lia berubah. Suara yang sering keluar dari mulut Lia ketika mengalami gangguan itu keluar lagi. Suara yang seperti suara orang dewasa. Teriakan Lia dan tangisan adik-adik tirinya membuat warga kembali berdatangan. Berita Lia tersebar hampir keluar kampung. Belum selesai urusan Lia, warga yang berada di luar tiba-tiba berhamburan, berlari ke sebuah rumah yang berada di depan rumah Lia. Jangan dituruti permintaan anak itu," kata seseorang di rumah itu. "Kalau dituruti kemauannya, sampai anak itu dikasih darah, yang kasih darah bakal ninggal," sambung orang tadi. Suaranya berat seperti kakek-kakek. "Bawa saya ke sana." "Di mana anaknya?" ucapnya. Dan kemudian dibawa masuk menemui Lia. Setelah bertemu, Lia dimarahi habis-habisan. Bukan hanya dimarahi, namun juga seperti dinasehati. Anehnya, Lia menurut. Sikap Lia berubah seperti gadis kecil yang takut. Lia mengangguk ketika dimarahi tetangganya itu. Tiba-tiba seseorang masuk dan memegang tetangga Lia yang kesurupan. Dibacakan ayat suci Al-Quran dan kemudian sadar. Ia nampak bingung karena ia merasa tiba-tiba kok ada di rumah Lia. Apalagi ia sedang dikerumunin banyak orang. Namun orang yang mengobati tetangganya pun tidak berhasil menyembuhkan Lia. Lia tertawa ketika dibacakan ayat suci Al-Quran. Malam itu banyak yang begadang di rumah Lia sampai pagi untuk menjaga Lia. Pagi ini Lia belum masuk sekolah. Ia duduk di teras, memandang kosong ke depan. Seseorang datang memasuki halaman rumah Lia. Dari kejauhan, bapak tadi tersenyum melihat Lia.
berjalan mendekati Lia dengan senyum bersahabat, mengulurkan tangannya, menyalami Lia. Lia pun menyambut uluran tangannya dan menciumnya. "Nak, tidak masuk sekolah ya? Sudah kelas berapa?" tanya bapak tadi duduk dan mengelus kepala Lia. "Kelas 3, Pak," jawab Lia singkat. "Namanya siapa, Nak?" tanya bapak itu lagi. "Lia." Lagi-lagi jawaban Lia singkat, namun terlihat tenang. Lia menjawab dengan senyum. "Masa namanya Lia?" Bapak tadi menanyakan nama Lia lagi. Ia tidak percaya. Lia tertawa manja, malu-malu. Putri, Pak, nama saya Putri." Gadis kecil ini menjawab jujur siapa dirinya. Tentu bukan Lia yang menjawab. "Putri yang cantik, keluar ya, kasihan Lia ini." Beberapa warga yang masih berada di rumah Lia melihat heran percakapan antara bapak tadi dan gadis kecil itu. Bapak tadi adalah seorang kiai yang dimintai tolong oleh paman tiri Lia. Pak kiai itu kemudian mengajak gadis kecil ini masuk ke dalam rumah, merayu Putri agar keluar dari tubuh Lia. "Tidak mau, kalau aku keluar dari tubuh ini, anak ini bakal hidup menderita. Orang tuanya jahat," jawab Putri ketika Pak kiai tadi terus merayu agar Putri keluar. "Aku sudah sayang sama anak ini. Anak ini disiksa dan disia-siakan. Biar anak ini untukku saja," kata Putri memohon kepada Pak Kiai. "Kasihan Lia, Nak," jawab Pak Kiai. Pak Kiai terlihat begitu sabar. Ia sikapnya lembut. Ia tahu bagaimana seharusnya bersikap kepada anak kecil. Pak Kiai ini sudah tahu dari pertama melihat Lia. Ada sosok gadis kecil seusia Lia di dalam tubuh Lia. "Tidak, Nak. Lia tidak akan disiksa lagi. Nanti yang marahin Lia saya marahi," rayu Pak Kiai. Kemudian Putri bercerita kepada Pak Kiai kalau setiap hari Lia datang ke rumahnya, menangis dan bercerita kalau dia habis dipukul orang tuanya. Putri merasa kasihan kepada Lia dan ingin melindunginya. Ya, Lia tidak tahu kalau tol di tepi sungai tempatnya duduk sendiri adalah rumah Putri. "Besok Lia saya bawa ke rumah simbahnya saja ya," kata Pak Kiai kepada Putri. "Jangan, Pak, Lia sama saya aja," kembali Putri memohon. Pak Kiai memanggil Bu Yuni. Ia disuruh berjanji tidak akan marah atau memukul Lia lagi. Putri melotot kepada Bu Yuni, namun akhirnya mau keluar dengan dibantu Pak Kiai. Setelah didoakan oleh Pak Kiai, tubuh Lia jatuh. Untunglah Pak Kiai sigap menangkap tubuhnya sehingga kepala Lia tidak sampai terbentur lantai. Matanya terpejam, air matanya menetes dari tepian kelopak matanya yang terpejam. Tubuh gadis kecil itu dibopong dan dibaringkan di kamarnya. Belum sempat ditinggal keluar kamar, Lia yang tadinya pingsan tiba-tiba duduk dan tersenyum. "Nak, katanya sudah pergi, kok masih di sini? Jangan nakal, nanti cantiknya hilang loh," kata Pak Kiai ketika melihat Lia yang kembali dimasuki Putri. Pak Kiai mendekat, duduk di samping Lia membelai rambutnya. Sedangkan di luar warga berbisik-bisik satu sama lain. Mereka kaget mendengar nama Putri. Mereka menerka-nerka apakah dia adalah Putri yang itu. 10 tahun yang lalu. Saat itu, sungai di kampung ini adalah salah satu tempat yang paling sering dikunjungi warga. Mereka mencuci dan mandi di sungai ini. Sungai yang berada di tepi jalan tol, berada di salah satu ruas jalan tol di Jawa Tengah. Hari itu seperti biasanya, banyak warga yang melakukan aktivitasnya di sungai, termasuk juga anak-anak. Banyak anak-anak yang mandi dan main di sungai, sedangkan ibu-ibu mereka mencuci. Tiba-tiba tanggul sungai jebol. Airnya meluap, banyak warga yang tidak sempat menyelamatkan diri, termasuk Putri. Putri salah satu korban tragedi jebolnya tanggul, dan jasad Putri tidak ditemukan. Pak Kiai mendengar obrolan warga dan berinisiatif menyuruh salah satu dari mereka memanggil keluarganya Putri. Setelah itu Pak Kiai kembali masuk ke kamar Lia. Tidak banyak yang dilakukan Pak Kiai di dalam, hanya membujuk Putri agar mau keluar dari tubuh Lia. Dengan suara pelan selayaknya berbicara dengan anak-anak. Pak Kiai ini tahu kalau sampai dikasari pasti Putri akan berulah. Tiba-tiba Putri menangis.
"Duk, kok nangis? Pak Kiai jahat ya?" tanya Pak Kiai melihat gadis di depannya tiba-tiba menangis. Gadis itu tidak menjawab, namun suara tangisannya lebih kencang dan kemudian melihat ke arah pintu. Beberapa keluarga putri datang. Orang tuanya langsung memeluk tubuh Lia seakan ia adalah putri. Tangis haru pecah di dalam kamar Lia. Semua menangis melihatnya. "Nak, keluar ya. Pulang ya nak, ibu bapak sudah ikhlas." Orang tua putri merayunya agar keluar dari tubuh Lia. Namun putri masih menolak untuk meninggalkan Lia. Putri masih khawatir kalau ia meninggalkan Lia, nanti akan banyak yang menjahati Lia. Tidak ada yang menjaga Lia. Semasa hidupnya, Putri adalah seorang gadis periang dan penurut. Hidupnya berlimpah kasih sayang. Ketika tragedi yang banyak memakan korban itu, usia Putri hampir sama dengan Lia. Pak Kiai membiarkan Putri bersama ibunya dan keluarganya di dalam kamar. Ia keluar memanggil semua keluarga Lia dan menyuruhnya masuk ke kamar. Mereka disuruh berjanji lagi bahwa tidak akan menyakiti Lia. Putri pun setuju. Pak Kiai mengajak Lia yang masih dirasuki arwah Putri untuk berwudu. Dan kemudian disuruh minum air putih yang diberikan oleh Pak Kiai. Tubuh Lia mengejang dan kembali pingsan. Lia dibiarkan berbaring di tempat tidurnya. Lia tidak sadar sampai sehari. Keesokan harinya Lia sadar, menangis memanggil ibunya. Lia tidak bisa bangun, tubuhnya lemas. "Bu, sakit bu," rintih Lia kepada ibunya. "Maafkan ibu ya nak." Berkali-kali Bu Yuni mengatakan permintaan maaf kepada anak gadisnya sambil menangis. Tangannya membelai pipi anaknya. Beberapa hari dia terbaring di tempat tidurnya. Tubuhnya masih lemas dan pegal di setiap persendiannya. Besok pagi Lia akan diantar ke rumah neneknya. Lia masih tidur di dalam kamar ketika ibunya terbangun dan memeriksa anaknya. Ia memastikan Lia aman di dalam kamarnya. Ia menyelimuti Lia yang masih tidur dan kembali ke kamar untuk melanjutkan tidurnya. Sebelum keluar dari kamar Lia, Bu Yuni merasa ada hembusan angin seperti orang bernafas di belakang lehernya. Bu Yuni menghentikan langkahnya. "Dia jangan dibawa pergi." Bu Yuni kaget dan bangun dari tidurnya. Ternyata Bu Yuni bermimpi ada yang berteriak di telinganya. Hari ini Lia bangun lebih awal. Tidak sabar karena hari ini akan diantar kembali ke neneknya. Rasa rindu akan kasih sayang neneknya membuat Lia gelisah menunggu. Menjelang siang, Bu Yuni, Pak Imam, dan dua adik tirinya mengantar Lia ke rumah neneknya. Setelah beberapa waktu menempuh perjalanan, Lia sampai ke rumah neneknya. Hancur, sedih, menyesal, dan entah apa yang dirasakan neneknya ketika melihat keadaan Lia. Wajahnya yang keriput tidak mampu menyembunyikan semua perasaan itu. Beberapa saat Mbah Karsi meluapkan emosinya kepada mantan menantunya dan suaminya. Luapan emosinya terhenti ketika melihat Lia menangis. Lia kembali diasuh dan tinggal bersama neneknya, melanjutkan sekolah di desa Mbah Karsi. Lia tumbuh menjadi gadis remaja. Lia sudah SMA. Ia sempat tinggal 1 tahun di rumah ibunya di masa SMA, dan akhirnya kembali lagi ke rumah neneknya, menamatkan pendidikannya di bangku SMA. Setelah lulus SMA, Lia mendapatkan pekerjaan di daerah ibunya tinggal. Lia memilih kos, tidak mau merepotkan ibunya. Lia ingin mandiri. Namun bukan itu alasan utamanya kenapa Lia tidak mau tinggal bersama ibunya, walaupun tidak mendapat siksaan lagi dari keluarganya. Alasan utamanya adalah Pak Imam, bapak tirinya. Bu Yuni merupakan tulang punggung keluarga. Dia yang banting tulang mencari uang untuk membiayai kehidupan keluarganya. Lia sering dimintai tolong oleh ibunya untuk menjaga, mengurus adik-adiknya saat ibunya pergi bekerja. "Nak, besok ibu kerja. Tolong siapkan makan untuk adik-adikmu ya." Sore itu ibunya datang ke kos Lia untuk meminta tolong lagi. "Maaf bu, Lia tidak bisa." Jawaban Lia membuat ibunya heran. Biasanya Lia tidak pernah menolak setiap ibunya minta tolong. "Kenapa nak?" ucap ibunya. Namun Lia hanya mengatakan, "Tidak apa-apa bu,
Bu Yuni merasa ada yang disembunyikan Lia. Ia terus mencari tahu. Ia terus bertanya pada Lia, meminta alasan kepada anaknya. Awalnya Bu Yuni merasa Lia tidak ingin membantunya karena Bu Yuni sering ribut dengan suaminya. Akhir-akhir ini Bu Yuni dan Pak Imam sering bertengkar. Pak Imam ketahuan selingkuh dengan beberapa wanita. Saya takut dengan bapak, Bu. Lia memberi alasan. Alasan Lia dulu waktu SMA hanya setahun di rumah ibunya itu juga karena Lia sering diganggu bapak tirinya. Namun Lia selalu bisa menghindar. Kemudian memilih untuk melanjutkan sekolah di kampung neneknya saja. Lia merahasiakan kelakuan bapaknya. Hal yang sama juga terjadi kalau Lia diminta tolong ibunya jaga rumah dan menyiapkan makan untuk adik-adiknya. Bapak tirinya akan mengganggunya dan untungnya Lia selalu bisa menghindar. Tidak lama setelah ibunya mengetahui kelakuan suaminya terhadap anaknya, mereka bercerai. Pak Imam diusir dari rumah. Sekarang dia sudah menikah. Beliau tinggal di desa neneknya dan sudah dikaruniai putri yang cantik. Hubungan Lia dan ibunya pun baik, selayaknya anak dan ibunya. Lia masih sering mengunjungi ibunya. Bagaimanapun Bu Yuni adalah ibu kandungnya dan Bu Yuni sudah berubah semenjak saat Lia kesurupan dulu. Lia merasakan putri masih ada di belakangnya sampai saat ini. Ada ikatan perasaan yang Lia rasakan. Ada rasa sayang seperti keluarga antara putri dan Lia. Walaupun Lia masih trauma ketika melihat pohon pisang. Jangankan untuk memegang, setiap melihat batang pohon pisang, ingatan Lia selalu ke sosok ular yang dulu ia lihat, dan itu membuat Lia merasa takut.